I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezi Sakinah Mulaitina. Saya dari kelas TID 1. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pentingnya mata kuliah Bahasa Indonesia dalam perkuliahan. Bahasa Indonesia merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia. Karena itu, mata kuliah Bahasa Indonesia memiliki posisi yang sangat penting dalam perkuliahan. Tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia di perkuliahan tentunya bukan hanya mahasiswa lulus dalam ujian, melainkan mereka harus mampu berkomunikasi dengan baik menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mereka dibimbing dalam keterampilan berbahasa yang dapat menambah pengetahuan dan pengalaman agar mampu berkomunikasi dengan baik dan benar. Pentingkah mata kuliah Bahasa Indonesia harus diajarkan di dalam perguruan tinggi? Jawabannya adalah iya. Kenapa? Pertama, karena kita sendiri tinggal di Indonesia dan sebagai warga negara yang baik, alangkah tidak pantasnya jika kita tidak mempelajari bahasa dari negara kita sendiri. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional negara Indonesia yang merupakan bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia itu penting untuk dipelajari di perguruan tinggi, dikarenakan di universitas setiap mahasiswa berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Kemudian, bahasa Indonesia sebagai panduan untuk penyusunan dan penggunaan tata bahasa yang baik dan benar dalam komunikasi ilmiah, yaitu skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain. Selain itu, mempelajari bahasa Indonesia bagi mahasiswa di universitas sama hanya seperti mempelajari mata pelajaran bahasa Indonesia di SMA. Namun, pembahasan di universitas lebih spesifik dan mendalam, dan sebagian besar mahasiswa masih tetap ingin mempelajari bahasa Indonesia dikarenakan agar mampu bertata bahasa dengan baik dan benar. Alasan inilah yang membuat Dirjen Diknas RI memutuskan memasukkan bahasa Indonesia sebagai salah satu mata kuliah yang wajib diajarkan di seluruh perguruan tinggi dan seluruh jurusan. Tujuannya untuk mengasah kemampuan berbahasa dan mengembangkan kepribadian para mahasiswa. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit bagaimana sikap saudara sebagai pemilik dan pemakai bahasa Indonesia dalam ikut serta mengembangkan fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Saya senang karena bahasa Indonesia dapat dijadikan identitas nasional negara Indonesia. Warga negara Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, dan jangan berlebihan jika menggunakan bahasa nasional. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai kaidah-kaidah berbahasa Indonesia yang bagus serta memperkenalkan Indonesia di kancah dunia dengan bahasa nasional, bahasa Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia telah menjalankan fungsi-fungsi yang dikembangkannya. Apa yang harus dilaksanakan adalah peningkatan peran dan fungsi bahasa Indonesia. Pertama, meningkatkan fungsi sebagai lambang kebanggaan dan lambang harga diri bahasa Indonesia. Dengan fungsi-fungsi ini, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya, dan nilai-nilai harga diri dan martabat.
dan falsafah hidup yang menempatkan bahasa Indonesia dalam kedudukan yang sama dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kedua, meningkatkan fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa Indonesia yang akan menampakkan ciri khas sekaligus membedakan bangsa Indonesia dari bahasa lain di dunia. Fungsi ketiga ini berkaitan pula dengan fungsi keempat bahasa Indonesia yang juga harus ditingkatkan, yaitu bahasa nasional dalam perannya sebagai sarana perhubungan antar daerah dan antar budaya. Itu saja sekian dari saya tentang penjelasan kedua pokok itu. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu komponen-komponen komputer. Sebelum kita lanjut membahas komponen-komponen komputer, alangkah lebih baiknya kita tahu apa itu komputer. Komputer secara lengkap bisa didefinisikan sebagai alat elektronik otomatis yang dapat menghitung atau mengolah data secara cermat menurut yang diinstruksikan. Komponen-komponen komputer dibedakan menjadi tiga, yaitu software perangkat lunak, hardware atau perangkat keras, firmware atau user. PC adalah salah satu dari komponen hardware. Di dalam PC terdapat 8 komponen penting, yaitu casing, power supply, motherboard atau mainboard, prosesor, RAM, video card, hard disk, optical disk DRAM. Yang pertama adalah casing komputer. Casing komputer berfungsi sebagai rumah atau tempat bagi komponen-komponen komputer. Power supply berfungsi untuk mengaliri arus listrik untuk komponen-komponen hardware yang diubah dari arus AC atau arus bolak-balik menjadi arus DC atau arus searah. Video card berfungsi untuk menerjemah atau mengelola signal digital komputer menjadi tampilan grafis pada layar monitor. Optical disk drive berfungsi untuk menggerakkan cakram gelombang elektromagnetik sebagai bagian dari proses membaca dan menulis data. CPU atau prosesor adalah otak dari komputer. RAM atau memori berfungsi untuk menyimpan data dan berbagai proses agar bisa diakses dan sangat cepat oleh CPU. Mainboard berfungsi untuk menghubungkan seluruh komponen-komponen komputer. Hard disk berfungsi sebagai tempat penyimpanan segala macam data, file, dan lain-lain. Nah, itu dia sedikit penjelasan dari saya. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.